membersihkan kelas atau belum? Mungkin dari jajanan sama-samanya kamu taruh di loker kamu. Ya, cek dulu. Iya ya, kelihatannya sudah bersih kelasnya. Ya, ayo kita beri nilai plus buat kelas 92. Ayo. Ya. Jadi itu harus dipertahankan karena kebersihan merupakan sebagian dari ibadah ya. Baik, tentu saja Pak absen ya sebelum kita mulai materi kita hari ini. Absen. Akmal, Desi, Elsa, J, Fajar, Intan, Irawan Aditya, apa ya? Aska, Irsyad, Nur Fadila, Mary, Nur Fadila, Monica, Nabila, Nur Benta, Rizky, mana Rizky? Ada? Apa ya? Siva, Suci. Oke, berarti ada 3 orang yang tidak masuk ya. Baik, untuk sebelumnya kita mengawalinya untuk pelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas, coba berdoa dulu. Hadir tepat waktu. Ya, bahwa kalau kita jam 7.30 masuk berarti kalian harus berada di lingkungan sekolah kita jam 7.30 sudah ada di sekolah. Tidak boleh terlambat. Ya, kita harus disiplin ya. Disiplin apa? Disiplin waktu pastinya ya. Kemudian yang kedua apa? Sepatu kelas. Silakan. Pakaian kalau sudah di lingkungan sekolah harus rapi. Ya. Karena apa? Karena kerapian itu adalah sebagian keindahan. Orang melihat kamu kalau kamu rapi di mana tempat, orang dari kamu memandang kamu, gantengnya. Ya, gantengnya kakak itu, cantiknya adik itu, enggak? Iya pasti dong, ya. Apalagi kalau
syaratnya juga, ya. Tapi itu salah satu penunjukan kalau kamu itu seorang pelajar atau pendidik, ya. Satu lagi, apa? Papan kelasnya? Ayo, coba Intan. Oke, Intan lagi. Iya, kalau bel setelah berbunyi berarti semua siswa-siswi harus masuk kelas, tidak boleh lagi kuliah apalagi di warung jajan, ya. Kalau 7.30 kita sudah masuk berarti kita sudah memulai pelajaran. Paham? Oke, kalau sudah paham ya. Baik, untuk menambah kita semangat kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, ketua kelas Akbar sini untuk memimpin, ya, untuk memimpin kita lagu Garda Pancasila. Oke, siap? Ya. Iya. Bersini nak. Isgam, ya. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. Garda Pancasila. Pelajaran kita yang minggu lalu, ada yang masih ingat tentang apa? Teks deskripsi. Iya, benar sekali. Berarti kalian sudah ingat. Coba Pak minta sebutkan pengertian dari teks deskripsi. Silakan, siapa yang tahu? Oke, Desi silakan. Pengertian teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek secara teknologi, seperti model zona, tempat atau peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah mendengar dan merasakan bentuk peristiwa secara langsung. Oke, ya, bahwa teks deskripsi kita mengulangi pelajaran minggu lalu bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu, ya, fenomena atau misalnya suatu peristiwa yang seakan-akan atau seolah kita merasakan ikut serta di dalamnya. Kita merasakan seperti mengikuti kegiatan apa misalnya teks deskripsi yang telah kita baca itu seakan-akan kita mengikuti alurnya, ya, di mana pada saat teks deskripsi itu disampaikan kepada kita ikut merasakan seakan-akan kita ikut pada dalam suasana di dalam teks deskripsi tersebut. Itulah katakan teks deskripsi. Nah, materi kita berikut ini mungkin, ya, pernah nggak kalian itu melihat misalnya di salah satu sosmed atau di YouTube, ya, elektronik misalnya, salah satunya membuat salah satu tip cara untuk membuat misalnya makanan. Ada yang tahu di mana kalau misalkan lihat? Ada yang tahu? Silakan. Tunjuk tangan. Misalnya tip cara memasak, misalnya membuat bakso. Oke, silakan. Di mana? Di HP. Ada lagi? Selain di HP, di mana lagi? Kalian lihat? Di YouTube. Kamu kok suaranya ya? Biar Pak kedengaran. Biasa. Ya, kalau sudah tua ya pasti pendengarannya itu agak sedikit gimana? Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau suaranya agak dibesarkan, tak perlu suaranya jadi takut. Karena salah itu adalah salah satu memang, ya, tidak jangan takut salah, ya, tapi kita harus berani karena keberanian itulah yang
kita menjadikan kita semangat untuk belajar. Ya, jangan takut salah. Yang takut salah itu kita harus benar, tidak mungkin ya. Setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan dan juga keterbatasan. Ya, jadi kalau kita lihat cara kita membuat, misalnya membuat bakso, membuat mie ayam dan sebagainya. Salah satunya kata si Fadil ya di HP. Kemudian si Monik juga menjawab di YouTube. Nah, itu salah satu ya yang benar ya. Nah, sesuai dengan materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang bab 2 buku-buku berbicara, salah satunya tentang teks prosedur. Paham? Oke ya. Kita lanjut. Oke, sebelumnya ya kita terlebih dahulu kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu ya, peserta didik dapat mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur dengan tepat. Nah, itulah tujuan kita pembelajaran kita hari ini. Ya, kita peserta didik dapat mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Ya, ini ada salah satu. Mau lihat videonya? Oke ya, nanti kita lihat videonya. Kemudian oke, mungkin di antara sudah belajar mungkin tadi malam tentang mengenai bab 2 buku berbicara, salah satu tentang pengertian teks deskripsi. Ada yang tahu pengertian teks prosedur? Maaf ya, teks prosedur. Ada yang tahu? Oke, silakan. Terpuana. Terus apa? Oke ya. Jadi teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah atau tahapan secara berurutan ya, untuk melakukan, membuat atau menghasilkan sesuatu seperti resep makanan sesuai dengan apa yang Pak sampaikan pada awal tadi ya, dimana kalian pernah melihat misalnya tips cara membuat makanan ya. Bukan itu saja, tetapi ada lagi cara-cara yang lain. Itu salah satu contoh teks prosedur yang harus kita lakukan di materi hari ini ya. Nah, jadi sekali lagi Pak tegaskan bahwa teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah atau tahapan secara berurutan untuk melakukan, membuat atau menghasilkan sesuatu seperti resep makanan, petunjuk penggunaan alat atau cara membuat akun ya. Misalnya kalau resep makanan mungkin kalian sudah bisa ya, tetapi misalnya petunjuk penggunaan alat, misalnya contoh gimana kalau film sehari-hari penggunaan, misalnya cara penggunaan alat, misalnya komputer, atau cara misalnya musik, misalnya menyetel musik, cara untuk menyetel musik supaya tidak terlalu berdenging misal. Nah, itu salah satu juga cara tipsnya ya. Kemudian cara membuat akun, ada yang bisa? Ada yang bisa? Iya, belum pernah ya. Kita karena membuat sesuatu itu kita harus dengan fokus, tidak hanya saya membuat, tapi kita tidak tahu gimana caranya ya. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu caranya seperti apa ya. Makanya kita harus mencari sumber-sumbernya ya, gimana caranya. Salah satunya bisa kita lihat
alat kita ya, alat teknologi sekarang dibandingkan kalau bapak dulu susah. Cuma ada HP, tetapi HP-nya HP Nokia bener ya, HP Nokia ya. Tahu sendiri kalau Nokia bunyinya ting tung ting tung ting tung ya. Iya. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi istilah HP Nokia, yang adanya apa? Android semua. Nah, itu makanya kesempatan dengan adanya alat-alat teknologi sekarang manfaatkan dengan benar. Ya, karena aplikasi sekarang sudah banyak semua tanpa diragukan lagi. Mau bikin cantik, glowing, ada aplikasinya. Yang ceweknya, yang jelek menjadi cantik, ada. Ya, apalagi Fajar? Yang mau seperti apa? Ada semua. Pengen rambutnya hitam menjadi warna putih, ada. Nah, itu salah satu alat cara untuk ya kita membuat sesuatu. Ya, jadi jangan pernah menyalahgunakan kalau ada alat-alat canggih, salah satunya HP itu tepat tadi. Ya, oke. Lanjut. Tujuan teks prosedur. Apa tujuan teks? Tujuan teks prosedur apa? Silakan. Oke ya. Kalau teks itu benar sekali, tujuan teks prosedur memberikan panduan yang jelas dan sistematis agar pembaca dapat menghasilkan sesuatu dengan efisien. Maksudnya kenapa? Ya, jadi maksud tujuannya itu supaya yang kita lakukan itu tidak sembarangan. Bahwa di sini teks prosedur itu dia sistematis, sesuai dengan urutan-urutan atau angka-angka. Dia tidak mungkin, ya misalnya yang nomor 1 bisa urutannya 1 sampai misalnya 5. Nomor 5 dulu di atas. Nah, kalau seperti itu akan terjadilah suatu kesalahan cara kita membuat. Misal kita contohkan cara membuat misalnya apa? Misalnya apa? Membuat apa? Membuat kue apa? Kue brownies. Nah, kue brownies itu apa saja? Misalnya bahan-bahannya. Ada terigu, gula, telur, apa lagi? Minyak, susu, apa lagi? Apa? Keju juga. Ya. Nah, bisa ada beberapa bahannya, kemudian kamu salah cara membuatnya. Ya. Nah, itu kalau salah sedikit akan berakibat fatal. Ya, kuenya akan tidak jadi. Awal-awal pengen brownies jadinya bronas. Nah, itu salah satu kalau kita tidak bisa kata apa tadi. Ya, tip cara membuat itu tidak asal-asalan. Dia sesuai dengan urutan sistematisnya. Benar? Iya. Kalau kita asal-asal membuat itu di kesalahan tadi. Ya, awal pengen brownies, taunya bronas. Ya, nah itu. Awalnya pengen brownies manis, tapi brownies pahit. Nah, iya ya. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita membuat itu kita harus sesuai dengan susunannya. Ya, angka-angkanya tidak boleh dirubah. Ya, nah makanya tujuan tadi ya teks prosedur adalah memberikan panduan yang jelas dan sistematis agar pembaca dapat mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan dengan benar. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini gimana? Sudah bisa diterima? Oke, kalau sudah bisa terima ya, kita lanjut. Nah, sekarang fungsi dari teks prosedur, ada yang tahu? Ayo, fungsi teks prosedur. Silakan, tunjuk tangan kalau ingin tahu. Oke, silakan. Memberikan panduan yang harus diikuti oleh pembaca untuk melakukan suatu kegiatan. 2. Penjelasan. Menjelaskan cara menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu secara terperinci.
Jadi di sini fungsi teks prosedur salah satunya panduan. Ya, nah panduan itu yang akan menjadi topik kita. Ya, kalau kita tidak ada panduan kita akan meraba-raba untuk membuat sesuatu. Ya, nah kalau panduan ya salah satunya memberikan panduan yang harus diikuti oleh pembaca untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, itu tadi kata di satu panduan. Nah, panduan itu adalah patokan. Patokan di mana kita untuk membuat sesuatu. Itu kata tadi kalau kita membuat kue brownies, ya kita harus sesuai dengan panduan atau buku petunjuknya. Agar apa? Jangan sampai apa? Jangan sampai apa? Kalau kita kesalahan akan berakibat fatal. Ya, nah itu salah satu panduan. Yang kedua, penjelasan. Penjelasan ini ya menjelaskan cara penggunaannya, membuat atau melakukan sesuatu secara terperinci. Ya, nah dari penjelasannya dia harus sesuai dengan cara penggunaannya seperti apa, kemudian membuatnya seperti apa, terus melakukan sesuatu secara terperinci. Nah, jadi kalau kita sudah ada panduan, sudah ada penjelasan dari sumbernya, kita tahu, ya, bahwa di sini kata si siapa Fadil tadi dengan Monik kan, kalau kita mencari sesuatu apa dalam arti kalau di sosmed atau cara resep makanan, ya di YouTube itu banyak sekali. Salah satunya contoh-contohnya resep makanan seperti ini, ya. Kemudian bahannya ada, kemudian cara pembuatannya juga ada. Nah, sesuai dengan buku panduan tadi. Kalau buku panduan sudah ada, berarti kamu sudah bisa. Tetapi kalau tidak ada buku panduan cara membuat ini, bisa akan berakibat fatal, akan kesalahan cara kalian membuatnya. Salah satunya kalau kalian membuat misalnya selain misalnya kue brownies, ya, misalnya bakso. Nah, bakso itu juga harus sesuai dengan tip. Kalau kamu tidak sesuai dengan panduannya, tidak akan terjadi. Tidak akan pentolnya itu ada yang keras kan, ada juga yang bening. Ya. Nah, cara gimana supaya jangan sampai bakso pentolnya itu benyek. Ya, kalau benyek itu berarti kita sudah gagal cara untuk membuat pentol bakso. Kemudian kuahnya juga gimana supaya orang yang mau membeli bakso kita itu gimana cara kita supaya enak dirasakan oleh pembeli. Ya, nah itu salah satu. Yang ketiga, pencapaian tujuan. Membantu pembaca mencapai tujuan yang diinginkan melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Ya, jadi kalau sudah ada pandu, sudah ada penjelasan, sudah tinggal kamu membuatnya. Ya, insya Allah apa yang ada pada buku pandu tersebut penjelasannya sudah ada, sudah lengkap, tinggal cara membuatnya aman pasti. Nah, ya, nah itu salah satunya kalau kita lihat dari segi fungsi teks prosedur. Ya, bahwa fungsinya itu salah satu ada 3, ada panduannya, ada penjelasannya, kemudian pencapaian tujuan. Dari 3 poin tersebut akan nampak sendirinya kalau kalian akan membuat sesuatu atau tips cara membuat apa ya di rumah. Boleh, ya, bahwa di sini kan banyak sekali aplikasi yang ada sekarang. Ya, kamu carilah di HP kamu itu pasti ada semua aplikasinya. Salah satunya kalian lakukan misalnya membuat apa, misalnya membuat kue lapis. Nah, bisa saja kalau untuk menarik minat orang misalnya dengan kamu jual dengan harga sekian, tapi kamu juga buat sepertinya misalnya dalam segi dan kanvas misalnya, bisa. Ini supaya apa? Untuk menarik minat pembeli. Misalnya selain misalnya aplikasi Canva, apalagi supaya kalian itu misalnya membuat gambar supaya terlihat bagus di mata orang. Selain Canva apalagi? Apa? Template. Itu juga bisa, ya, banyak sekali. Makanya kita dari situlah kita, ya, apalagi kalau keinginan membuka salah satu usaha. Ya, kalau kalian ingin membuka usaha itu salah satu tadi kamu buat ini
gambar, misalnya gambar apa? Makanan misalnya, atau mie ayam, atau bakso dan sebagainya. Nah, kalian buat dengan bentuk gambar dengan aplikasi Canva atau Capcut atau sebagainya. Nah, ini salah satu untuk mengundang atau menarik si pembeli. Kelihatannya enak sih bakso si Monica. Nah, misal ya. Jadi kamu buat namanya bakso Monik. Ya. Nah, senyum Moniknya ya. Ya, oke. Nah, itu salah satu kalau kita mau ini ya. Terus kita lanjut. Oke, nah ini ada ciri-ciri teks prosedur, ya. Nah, ciri-ciri teks prosedur ini salah satunya, coba baca. Oke, Monik silakan. Nama berurutan berisi nama tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Kalimat-kalimat menggunakan kalimat yang bersifat harikai atau dibawa untuk mengarahkan membaca seperti tuangkan, potong atau jangan lupa. Oke ya. Jadi ada dua macam ciri-ciri teks prosedur, salah satunya langkah berurutan. Ya. Yang mana dikatakan langkah berurutan? Dia berisi tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Masih berhubungan seperti fungsinya tadi, ya. Kalau kita membuat tempat tadi yang saya sampaikan pada tadi ya, harus sesuai dengan susunannya, tidak boleh dibolak-balik. Kalau kita membuat suatu tip cara apa, misalnya, ya tidak boleh yang satu jadi kelima, yang lima menjadi ketiga, ketiga menjadi keempat, begitu juga seterusnya, tidak boleh. Ya, jadi sesuai dengan sistematis, sesuai dengan tahapan langkah-langkah sesuai urutan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Kalimat perintah. Ya, dia menggunakan kalimat yang bersifat perintah atau imbauan untuk mengarahkan pembaca seperti tuangkan, potong atau jangan lupa. Ya, nah itu kalimat perintah ini memang setiap kita membuat sesuatu itu harus ada kata-kata seperti ini. Ya, dia mengarahkan, dia mengimbau. Ya. Tapi kalau kita kesalahan tadi, berarti kita gagal cara membuat sesuatu. Paham? Oke. Nah, di samping juga bahwa teks prosedur ini bukan saja bahasa Indonesia, tetapi dia bisa berkolaborasi dengan mapel lain. Misalnya pelajaran IPS. Nah, oke, IPS. Kalau IPS gimana cara kolaborasi antara bahasa Indonesia dengan IPS? Ada yang ingin contohkan? Ya, silakan kasih Pak Kuat supaya suaranya. Terus, kalau itu kolaborasinya ya, oke. Kalau di IPS ya, pelajaran IPS itu kita cari dulu topiknya dulu, ya. Gimana misalnya sejarah peristiwa penting proses terjadinya Gunung Merapi atau cara kerja sistem pemerintahan. Nah, itu kita pilih salah satunya, misalnya di sini kita ambil sejarah peristiwa penting, misalnya terjadinya Gunung Merapi. Nah, itu salah satu topiknya. Nah, gimana cara kita misalnya sebagai cara menulis kita berdasarkan teks prosedur ke bahasa Indonesia. Salah satunya siswa menyusun teks prosedur dengan kaidah kebahasaan yang benar. Kedua, penggunaan kalimat imperatif. Yang ketiga, struktur jelas dan kosakata yang tepat. Nah, dari kalau kita kolaborasi IPS dengan mapel bahasa Indonesia itu ada, ya, setiap mata pelajaran itu pasti berkolaborasi. Ya, gimana cara kita untuk ya
menerapkannya, ya. Awalnya misalnya kita harus tentukan dulu topiknya. Topiknya apa? Nah, kalau ke bahasa Indonesia cari teks prosedurnya apa saja, misalnya dari kosakatanya, dan kaidah bahasanya, ya, dan sebagainya. Itu salah satu kalau kita kolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh teks prosedur, ya. Contoh teks prosedur. Silakan baca misalnya Meli. Baca coba. Iya ya, itu salah satu contohnya juga ya. Bukan saja makanan, tetapi juga cara membuat akun Google. Yang tidak bisa, misalnya belum bisa membuat akun Google, boleh nggak dikotak-atik HP kamu? Jangan takut, tidak bakal rusak. Ya, kenapa? Karena kalau kita ini pengalaman Pak Hidayat, bukan Pak Edward, tapi ada salah satu kakak sepupunya Pak, dia bikin sendiri akun Google. Ya, berhubung dia itu memang jenius tentang komputer, dia bikin sendiri tentang akun, ya, akun Google. Dia membuat ya data-datanya dia sendiri. Nah, itu salah satu cara seseorang. Kalau kita bisa, akan dibeli dengan harga mahal, sudah, ya, bukan hanya 100-200 tapi jutaan. Kalau kita bisa membuat salah satu ya akun Google, misalnya kita ingin membuat apa, permainan game, ya, itu salah satu ada, ya, gimana cara kita untuk menindaklanjuti mau atau tidaknya itu tergantung pada diri kita masing-masing, ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada contoh ya, salah satu video ya. Nah, nanti contoh video ini kalian simak nanti ya. Silakan simak ya. Nah, ini salah satunya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu ada satu cerpen ya. Ini di buku panduan kami itu ada, ya, di buku panduan kalian ada. Nah, ini kalau nggak salah bentuknya tabu, ya. Nah, ini salah satu teks prosedurnya. Oke, ya. Nah, itu salah satu cuplikan ya cerpen. Nah, di buku panduan kalian juga itu ada, ya, Pak Nadiem, seperti contoh di buku kalian. Nah, di buku kalian itu ada salah satu contoh dari pengesalah ini tabu ya, cerpen berjudul Tabu, ya. Nah, bahwa di sini si Asrul ini salah satu yang sedang peternak sapi. Ya, ternak sapi, kemudian ada contohnya ya di sini ya, ternak sapi, pada sapinya dia Nah, setelah ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan sedikit langsung dijawablah, ya.
Nah, setelah dijawab nanti ada cara tipsnya, cara misalnya memberi makan dan minuman sapi. Yang pertama itu peralatan yang perlu digunakan apa saja, ya. Nah, itu salah satu misalnya di sini. Kedua, bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, langkah-langkahnya. Kemudian letakkan tempat isinya, ya, langkah-langkahnya. Salah satunya misalnya ada di sini, ya. Dibuka itu ada sebenarnya, ya. Silakan kalau mau dibuka buku silakan, ya. Nah, itu salah satunya. Oke. Baik, dari apa yang saya sampaikan sudah jelas? Jelas, ya? Oke, ya. Jadi kalau sudah jelas nanti Pak minta dibagi kelompok, ada 4 kelompok atau 3 kelompok saja, ya, sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Ya, nanti Pak akan memberikan LKPD-nya, ya. Nanti kalian komunikasi dengan teman-teman musyawarahkan untuk menjawab pertanyaan. Ya, paham? Paham. Mana suaranya? Paham, ya. Baik, sebelumnya sepertinya masih agak kurang semangat ini, ya. Gimana kalau kita stretching dulu? Oke, silakan berdiri, kita stretching sebentar. Ya. Kita stretching dulu, ya, biar supaya lebih semangat untuk menjawab LKPD-nya. Ya. Kita gak usah muluk-muluk karena tahunnya sih panjang lebar, ya, panjang pendek, bukan panjang lebar, panjang pendek, ya. Nah, misalnya ini kalau seperti ini panjang, kalau tutup pendek, tetapi kebalikannya, ya, kebalikannya. Misalnya ini panjang pendek, panjang pendek. Nah, itu sesuai dengan yang sebenarnya, tetapi dibalik, ya, yang pendek menjadi panjang, yang panjang menjadi pendek. Oke, fokus, ya, fokus. Kita coba dulu, ya. Oke, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Ada yang salah nggak? Ada. Sekali lagi kita coba. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek. Oke, ya, silakan kembali, ya. Itu salah satu teknik supaya kalian untuk menambah semangat kalian untuk belajar lagi. Ya, karena tadi kalian masih ada yang lesu, ya. Nah, sekarang Pak berikan LKPD sesuai kelompoknya, ya. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Oke. Nanti kita bersama-sama dengan temannya. Ini udah boleh komunik ini balik ke situ. Nah, ya, Pak Enan, ya. Oke, sebelum kalian menjawab LKPD-nya, terlebih dahulu Pak jelaskan, ya. Di situ ada salah satu ketikan cerpen. Ya, sesuai dengan petunjuk ini tadi, ya. Nanti ada esai, ya, pertanyaan esainya nanti kalian jawab itu ada 2 pertanyaan. Kemudian nanti yang berikutnya ada aktivitas mengaplikasi, ya, aktivitas mengaplikasi. Nanti kalau kalian tentukan judul teks prosedurnya yang di bawah sekali, ya. Kalian tentukan judul teks prosedurnya seperti contoh ini tadi, ya, tapi sesuaikan dengan petikan cerpen, ya. Jadi jawabnya
Nah, nanti kalian cari alat atau bahannya. Setelah itu baru kalian cari langkah-langkahnya apa saja sesuai dengan contoh yang di depan tadi. Oke? Bisa? Oke, silakan komunikasilah sama teman-teman kelompoknya. Ini. Belum jelas, boleh ditanyakan ya.
Oke, gimana? Ayah sudah? Kelompok yang lain sudah? Ya, ya. Jadi kamu dulu.
Baik, ada yang sudah? Kelompok Monik sudah belum? Oke, beri waktu ya. Beri waktu masih 5 menit lagi. Iya. Beri waktu 5 menit lagi harus sudah semua. Oke. Baik, kelompok Monik silakan maju ke depan. Ya, nanti memaparkan hasil diskusi kalian. Oke, silakan bawa kursinya. Kelompok yang lain nanti simak kursinya. Bawa. Ya. Terima ya, terima ya. Ada 5 kursinya saya. Nanti semua kursinya. Nanti ada yang moderatornya siapa? Ya, moderator. Ya. Nanti kelompok yang lain menanggapi, boleh memberikan komentar, ya, atau saran, ya. Oke, ini siapa yang menjadi moderatornya? Desi, moderator itu yang membawakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kita sudah pernah kita belajar, ya. Maju ke depan untuk diskusi. Silakan. Intan saja. Intan saja, sudah Intan. Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan dibaca. Pertanyaannya dijawab, pertanyaannya dibaca, kemudian jawabannya. Begitu juga yang bagian B-nya. A. Aktivitas memahami. 1. Tuliskan 32 kunci dalam cerpen tersebut. Pagi itu sehat dan nyaman tertata rapi. 2. Apa tujuan dari tindakan tokoh Rani dalam cerita tersebut? Rani belajar bahwa merawat peliharaan bukan hanya tentang memberi makanan dan kebersihan. B. Aktivitas mengaplikasi. Judul teks tersebut memberi makanan dan minuman sapi. Tujuan membuat sapi kenyang. Alat dan bahan: perang, alas, ember, rumput, air, garam, langkah-langkah. Oke, sudah. Baik. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Mungkin ada jawabannya yang berbeda. Silakan. Kelompok 1. Nah, ya, kelompok 1, silakan. Boleh menanggapi, ya, jawab dari teman kamu kelompok 2. Boleh kamu menambahkan misalnya, jawaban kami berbeda dari misalnya dari kelompok pertama. Boleh, ya. Silakan. Nabila. Silakan. Ayo. Silakan. Oke, silakan ya. Jadi kelompok 3 siap-siap ya. Oke, silakan Nabila.
itu langsung jawab aja ya. Kalau kelompok ketiga gimana? Boleh menanggapi silakan atau memberikan masukan atau bisa ada pendapat lain. Misalnya kami kelompok ketiga jawab kami seperti ini, boleh. Silakan. Akmal. Ya, silakan dibaca bukunya. Gambar angka. Oke, silakan. Kelompok tiga gimana? Bisa menanggapi? Gak ada? Oke, nggak ada. Oke, silakan kelompok dua untuk kembali. Ya, silakan. Oke ya, kembali. Silakan. Baik, kita beri nilai plus buat kelompok dua yang sudah berani tampil mempresentasikan hasil diskusinya yang menjawab ini sangat memberikan kepada kalian. Oke, silakan kita beri apresiasi buat teman-teman kita ya. Nah, itu salah satu contoh soal ini telah memberikan tadi. Itu salah satu memberikan kesempatan kalian untuk ya itu musyawarah bersama ya, karena kerjasama itu adalah sangat penting ya, karena kalau kita kerjasama hasilnya juga akan maksimal. Tapi kalau kita mengerjakan sendiri biasanya itu susah untuk berpikir. Tapi kalau secara kelompok ya, jadi kita merasakan terbantu oleh teman kita untuk menyumbangkan pikirannya untuk membuat atau menjawab pertanyaan yang telah Pak berikan AKPD tersebut kepada kalian. Oke, sudah paham belum? Paham ya? Baik, pada kesempatan ini juga nanti Pak mau tanya dulu ya refleksinya. Refleksi ini Pak kita ada yang bisa menjawab ya dari hasil yang telah kalian lakukan tadi ini, apa sih yang yang kalian dapatkan setelah pelajaran teks tersebut ini. Yang kalian dapatkan apa? Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, bisa contoh lagi, ulang lagi. Ya, yang contoh lagi misalnya dari hasil ya kita pelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Yang kalian dapatkan apa dari teks tersebut ini? Silakan, siapa mau jawab? Apa? Ilmu pengetahuan, apalagi? Apalagi? Ayo. Selagi ilmu pengetahuan itu apa? Iya, cara membuat teksnya seperti apa ya. Kemudian apa lagi yang kamu dapat pelajaran kita hari ini? Ya, dari segi pengertiannya, dari segi pengertian sampai kita memberikan lembar soal ya, menjawab itu apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran kita hari ini. Selain itu berarti ayo ya, apalagi yang kamu dapatkan? Yang pertama tadi ilmunya, yang kedua tadi cara kita membuat teks tersebutnya. Apalagi? Fadil? Apa? Menambah keseruan. Iya ya. Jadi kalau kita lihat teks tersebut itu sangatlah gampang, ya. Apalagi kalau menyajikan makanan, ya. Kita gunakan ilmu kita kalau kita bisa. Kita dapat salah satunya tadi
Itu modal kecil saja. Apa misalnya? Sekarang kan banyak sekali, misalnya di kebun itu cara misalnya ubi jalan atau ubi kayu bahasa kita. Ya, kita manfaatkan dengan baik. Dengan ubi kayu kita ini jadi berarti kita sudah ada punya walaupun kecil tapi manfaatnya besar keuntungannya. Benar tidak? Benar. Misalnya apa lagi? Dengan cara seperti tadi bisa ubi kayu kamu ini kamu buat keripik, kamu jual di pasaran, misalnya di pasar dengan harga yang terjangkau, pasti hasilnya akan menguntungkan lebih 2 kali lipat. Apalagi misalnya yang ada di desa itu misalnya ada yang nama lagi, ayo contohnya banyak sekali itu nah. Apalagi misalnya contoh yang lain. Kalau misalnya laki-laki yang suka bermain game, buat cara membuat game yang menghasilkan seperti apa. Nah, yang bisa main saja tapi kamu tidak ada, ya, harus ada keahlian juga. Jangan main kamu selalu badan, tapi tidak ada keuntungan. Untuk apa juga? Bahwa alat canggih teknologi sekarang bisa kamu jadikan suatu bisnis, bisa jadi usaha, ya. Dengan cara apa? Kamu mengerti dunia itu, ya. Jangan takut mencoba. Kalau kamu takut mencoba, itu ujungnya kamu tidak akan bisa. Ya, kamu akan ketinggalan. Orang yang sudah, misalnya teman kamu sudah nilai 1, kamu masih nilai 0. Yang lain sudah nilai 5, kamu baru nilai 1. Itu sudah ketinggalan. Ya, nah maka dari itu jangan sampai kamu ketinggalan. Ya, nah makanya kita coba, ya, kalian coba untuk selalu memberikan kesempatan pada diri kalian untuk merasakan atau mencoba bagaimana cara kalian untuk membuka suatu bisnis atau usaha. Ya, cari misalnya jalan ke kebun, ke sawah, ada apa kebun? Ya, apalagi orang tua misalnya bersawah, menanam padi, cari cara menanam padi ya. Bagus itu seperti apa? Ya, berkebun cabai itu seperti apa misalnya? Atau diberi misalnya pupuk yang bagus, air yang banyak misalnya, itu seperti caranya. Ya, itu akan jadi salah satu kalau kamu berhasil, berarti kamu sudah bisa digunakan dalam masyarakat. Ya, nah itu salah satunya. Ya, jangan takut mencoba. Bisa contoh yang lain ada nggak? Contoh-contoh yang lain. Ayo, contoh yang lain. Ada yang mau mencontohkan? Mary? Akmal? Bisa? Ya? Oke ya, jadi kalau tidak ada yang mencontohkan, jadi kalau kita dari materi kita ini bahwa setiap teknologi ini dia memberikan kesempatan untuk kita membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif, ya. Jadi jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut untuk melatih diri kita untuk berbisnis, ya. Salah satunya materi kita hari ini, take prosedur, ya. Karena take prosedur ini adalah salah satu tahapan atau langkah-langkah kita untuk memulai sesuatu, ya, memulai sebuah kegiatan. Salah satunya kita boleh buka usaha sendiri, ya. Kalau di rumah kita misal uang ada misalnya 50.000, kamu buat bakwan, kamu jual, itu 2 kali lipat harganya. Benar tidak? Iya, jadi jangan takut kita, jangan takut rugi intinya, ya. Kalau membuka usaha itu jangan takut rugi. Kalau kita takut rugi akan berakibat tidak ada kemungkinan, tidak ada berani lagi untuk mencoba, ya. Karena mencoba itu adalah hal yang mutlak, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pernah takut untuk membiasakan untuk merubah diri kita, ya. Salah satu dapat contohkan kalau di kelas di sini ada nggak yang buka usaha misalnya berjual online, ada nggak? Yang berjual online, nah, salah satunya nih, mobil adalah salah satunya yang berjual online yang dimanfaatkan alat apa?
apa? Iya, mau difoto. Ya, itu salah satu. Kalau kalian mampu untuk melakukan itu pasti tidak akan nggak ada uang kan pasti ada terus. Ya, dari hasil yang telah kalian lakukan usaha tadi. Ya, dibandingkan meminta-minta kepada orang tua, menuntut orang tua, ada uang setiap hari. Ya, jadi jangan pernah takut kalau kita melakukan hal yang positif. Ya, karena setiap diri kita itu pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, dari kelebihan itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan takut kita mencoba. Ya, kalau kita takut untuk mencoba, ujung-ujungnya tidak akan sukses diri kita. Ya, seperti kita belajar juga harus jangan mencoba-coba, tidak ada istilah mencoba-coba, tetapi kita tekuni belajar. Kalau kita belajar dengan serius, insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini akan selalu ingat di benak kita. Ya, yang penting kita fokus. Ya, di rumah juga kita harus belajar, bukan di sekolah saja, tetapi di rumah kita ulang pelajaran. Itulah tandanya kalau memang kita sebagai pelajar. Tapi kebanyakan siswa ini kalau sudah di sekolah dia belajar, tetapi kalau di rumahnya nggak tahu lagi Pak. Benar nggak? Ya, benar. Ya, jadi mulai sekarang biasakan, apalagi ini sudah kelas 9. Kelas 9 ini banyak-banyak belajar karena sebentar lagi akan menghadapi ujian. Ya, salah satu tip caranya untuk belajar itu seperti apa? Ayo, tip cara belajar yang asyik gimana? Ini salah satu juga contoh. Apa? Harus tahu. Apa? Bisa tip cara belajar yang asyik itu pertama itu apa? Ayo. Belajar membaca buku sambil boleh. Yang penting kita fokus. Kopi bisa boleh, kopi apa itu? Ya, misalnya anak perempuannya ngemil boleh, bapaknya bapaknya, yang laki-lakinya misalnya ngopi boleh. Ya, namanya kita belajar. Belajar itu tidak perlu untuk kita fokus pada enggak. Ya, kita belajar sambil ngopi boleh, mau minum minuman boleh, ya, mau bawa makanan boleh kamar. Yang penting kita enjoy belajarnya. Ya. Tapi jangan sambil main game. Ya, kalau kita main game otomatis apa yang kita pelajari tidak akan masuk. Ya, kenapa? Bukan fokus untuk belajar, tapi fokus untuk main gamenya. Benar tidak? Iya. Jadi kita mempunyai alat-alat yang canggih, yang cantik sekarang ya, teknologi kita. Ya, itu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan pernah ya dipatahkan ya dengan kondisi kita sekarang. Ya, bahwa setiap tahun ke tahun ya kita ada kemajuan di zaman kita sekarang. Beda kalau kita mengulang lagi ya di sebelum kalian lahir itu susah. Nah, komunikasi saja lagi susah. Nak ngirim surat dengan cewek saja lagi susah. Ya, kalau dulu ngirim surat saja pakai tulisan di dulu pakai air liur. Iya, namanya juga susah kan? Itu saja bukan secara langsung bertemu, tapi kadang kalau misalnya orang tidak setuju langsung diminta saja atau mintakan teman-temannya. Ya, kalau komunikasi dulu susah. Nah, makanya dengan ada alat teknologi sekarang jadi dipermudah. Ya, tidak lagi ke rumah langsung saja pesan, langsung. Ya, begitu di video call ada mukanya, ada muka apa ini. Ya, nah itu salah satunya ya. Nah, jadi sekarang ada yang ingin menyimpulkan dari hasil kita belajar hari ini? Silakan, yang ingin menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Ya, kesimpulannya apa kita hari ini? Silakan, siapa yang mau kesimpulannya?
Silakan. Kesimpulannya, itu tangan. Silakan. Ayo. Silakan Rizky. Rizky silakan. Berkuat Rizky. Sudah. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa teks ini berisi langkah-langkah sistematis, ya, yang menuntut dan juga jelas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Di samping juga ia berfungsi sebagai panduan yang membantu pembaca untuk melakukan sesuatu dengan benar, biasanya dengan menggunakan gaya bahasa perintah dan mencantumkan tujuan pastinya, ya, bahan dan juga alat serta langkah-langkah yang harus diikuti. Itulah, ya, jadi hasil kesimpulan kita pada pelajaran kita hari ini, ya. Jadi Pak minta belajar lagi, ya, didalami lagi belajarnya, ya, ditentukan lagi belajarnya, jangan sampai nanti apa permasalahan kalian ujian itu biasanya masuk tentang tes prosedur, ya. Jadi jangan pernah takut untuk belajar, karena belajar itu adalah salah satu kunci, ya, keberuntungan atau kesuksesan siswa, ya. Yang ruginya siapa kalau tidak belajar? Siapa? Iya, kalian, ya. Yang ruginya siapa kalau kalian belajar? Kita sendiri, benar, ya. Ya. Nah, jadi kalau kita belajar untungnya kita sendiri, kalau kita tidak belajar berarti itu kerugian kepada diri kita sendiri, apalagi ingin lulus, ya. Kalau kita menginginkan kelulusan, lulus, ya, dengan nilai yang baik, belajar di rumah, ya. Nah, sekarang sebelum Pak menutup materi kita hari ini, ya, terlebih dahulu, ya, Pak minta untuk minggu depan, ya, nanti ada tugas, ya, ada tugas. Nanti kalian boleh gunakan alat-alat kalian, yaitu HP kalian. Kalian buat, misalnya kalian membuat kue, misalnya, atau membuat resep makanan. Nanti kalian buat dalam bentuk tablet boleh, capcuk boleh, kanva boleh, ya. Nah, nanti kalian foto, ya, ambil resep makanan, kemudian ada makanannya, ya, dalam piring atau dalam mangkuk, ya. Nah, nanti kalian buat dalam segi pamflet atau brosur boleh, ya, capcuk boleh, kanva boleh, ya. Jadi Pak minta minggu depan kalian kumpulkan. Paham? Iya, ya. Jadi sebelumnya, ya, Pak tegaskan lagi, nanti belajar di rumah masing-masing untuk materi yang berikutnya. Ini kan pertemuan pertama, nanti ada pertemuan keduanya lagi. Paham? Ya, jadi jangan takut untuk belajar. Sekali lagi Pak tegaskan, kelas 9 harus banyak belajar. Jangan sampai pada saat kalian ujian kalian ketinggalan dengan materi. Ya, jadi jangan takut, ya. Jadi semakin banyak belajar, semakin banyak ilmu yang kami dapat, ya. Sebelum Pak menutupi materi kita hari ini, jadi, jadi mungkin itu saja, ya, materi yang kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang berikutnya, ya. Ya, jadi Pak minta nanti belajar lagi di rumah, ya, dengan pertemuan yang kedua kamu mencari tadi dapat contohnya. Jadi itu contoh untuk tugas, ya.
Nanti contoh itu nanti kita kerjakan bersama-sama di sini, ya. Jadi kalau sudah kalian bawa contohnya nanti gambar tersebut nanti kita sama-sama musyawarahkan. Oke. Untuk menambah ini kita berdiri saja. Untuk yang terakhir, istirahat lagi, ya. Stretching, silakan. Apa ya? Ya, tepuk cinta ya, bisa nggak? Oke, tepuk cinta ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, Cinta besar. cinta besar, cinta kamu. Ya, I love you. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, Cinta kamu. Love you. Silakan duduk ya. Ya, jadi untuk hari ini kita tutup ya dengan kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang telah kalian dapatkan materi hari ini dapat menjadi suatu panutan sebagai bisa dicontohkan kepada adik-adik sekarang. Boleh ya, bisa kita ajarin nanti. Cek prosedur, saya bisa. Nah, boleh ya. Ya, jangan takut berbagi ilmu, karena ilmu itu semakin kita membagikan kepada teman-teman, kepada adik-adik kamu, insya Allah akan selalu mengalir pahala yang kamu berikan. Jangan takut jadinya ya. Yang tidak bisa membaca misalnya adik-adik kelas kamu, boleh kamu bantu dengan membaca sana. Ya, jangan takut. Ya, apalagi kalian sendiri. Ya, kalau kita semakin banyak membagikan ilmu-ilmu kepada orang lain, semakin banyak juga pahala yang kita dapat. Ya, jangan takut untuk berbagi ilmu. Ya, paham? Oke, ya. Baik, ya, penjelasan semuanya. Ada yang ingin kalian tanyakan sebelum Pak menutup? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, Pak akhiri kegiatan ini. Sebelum Pak mengakhiri, terlebih dahulu sekali lagi Pak tegaskan bahwa kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Materi yang juga sudah Pak sampaikan pada kalian. Semoga apa yang Pak sampaikan ini menjadi motivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi di rumah masing-masing ya. Jadi untuk pulang nanti, untuk pertemuan berikutnya nanti, tolong apa yang Pak sampaikan ini diterapkan lagi di rumah kalian. Ya, jangan cukup di sekolah, tapi di rumah juga kalian juga harus belajar. Dan juga jangan lupa PR-nya tadi, ya tugasnya harus dikumpulkan. Ya, minggu depan kita ketemu lagi dengan pertemuan yang berikutnya. Ya, jadi jangan takut, mencoba. Ya, jangan takut untuk berusaha. Ya, apalagi kalau melihat sebagai kelas 9 harus butuh belajar. Itu ya modal utamanya. Kenapa? Karena kalian akan menghadapi nanti ujian. Ya, jadi usahakan jangan sampai kalian itu terlena gara-gara kalian merasa aku sudah kelas 9. Jangan. Ya. Nah, maka dari itu usahalah sendiri gimana caranya untuk memberikan kesempatan pada diri kalian untuk belajar di rumah dengan sebaik-baik mungkin. Ya, paham? Oke, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan kembali? Kalau tidak ada lagi, Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.